warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknologi, selamat datang di podcast kami untuk membahas soal teknologi yang semakin canggih. Di sini saya Reni Puspitasari dan bersama ketiga teman saya yaitu Nur Azahra, Ayusman, dan Saiful. Halo. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengelola dan mengakses fitur-fitur teknologi, mulai dari smartphone, laptop, sampai aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Ya, dan tidak hanya itu, di sini kami akan juga berbagi tips yang praktis dalam pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Bersama kita kali ini, yuk kita mulai saja obrolan seru hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu teknologi. Teknologi itu sebenarnya sangat luas, mulai dari perangkat keras seperti smartphone dan laptop, hingga perangkat lunak seperti aplikasi dan sistem operasi. Ya, betul sekali yang dikatakan Saudara Aca. Dalam kehidupan kita saat ini, hampir semua kehidupan kita itu bersentuhan dengan teknologi. Misalnya berkomunikasi saja kita bisa menggunakan WhatsApp. Nah, kemudian dalam pembelajaran kita bisa menggunakan ada yang namanya Google Drive, bahkan dalam ada aplikasi yang namanya Ruang Guru dalam untuk belajar. Nah, yang menarik bukan banyak orang yang hanya menggunakan teknologi untuk hal-hal dasar saja. Misalnya smartphone cuma dipakai buat telepon, chatting atau media sosial lainnya. Padahal ada banyak fitur loh yang tersembunyi dan bisa membantu kita lebih produktif, lebih sehat, bahkan lebih aman. Saya setuju banget nih dengan pendapatnya Kak Reni. Contohnya di smartphone saja ada fitur seperti digital well-being yang bisa membantu kita mengatur waktu penggunaan aplikasi atau fitur parental control untuk orang tua yang ingin membatasi akses anak ke konten tertentu. Jadi teknologi itu bukan cuma alat tapi juga solusi untuk banyak masalah sehari-hari. Nah, dan yang paling penting, teknologi itu terus berkembang, fitur-fitur baru terus bermunculan. Jadi penting banget nih untuk kita semua untuk terus update tentang pengetahuan teknologi yang kita gunakan. Menurut kalian nih, kenapa sih penting banget untuk memahami fitur-fitur teknologi yang ada di perangkat kita? Kalau menurut saya nih ya, dengan memahami fitur teknologi, kita bisa loh memaksimalkan manfaat dari perangkat yang kita punya. Banyak loh orang yang beli gadget mahal-mahal tapi nggak tahu sama sekali tentang fitur-fiturnya. Akhirnya cuma dipakai buat hal basic-basic aja. Ya, benar banget yang dikatakan tadi Saudari Sahra. Di handphone kita kadang ada fitur-fitur yang tidak kita sadari yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Misalnya fitur reminder, kalender, dan bahkan fitur keamanan seperti fingerprint dan face unlock. Selain itu, dengan tahu fitur-fitur yang ada, kita juga bisa lebih nyaman dan aman menggunakan teknologi. Banyak banget loh kasus penipuan atau data bocor yang karena mereka tidak tahu cara mengelola fitur keamanannya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian inti nih, yaitu bagaimana cara mengelola fitur-fitur teknologi yang ada di perangkat kita. Pertama-tama kita harus tahu dulu perangkat apa saja yang saat ini kita punya dan fitur apa saja yang tersedia di dalamnya. Misalnya nih, di smartphone Android ada banyak fitur seperti mode hemat baterai, mode gelap, pengenalan aplikasi, hingga fitur keamanan. Sedangkan di iPhone ada fitur seperti fitur Face ID, iCloud, hingga Siri sebagai asisten virtual. Ya, benar banget yang dikatakan Saudari Sahra. Kadang saya dalam menggunakan handphone, saya mengelompokkan aplikasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Misalnya pengaplikasian dalam kerja. Misalnya saya mengelompokkan Google Drive, email, itu bisa dikelompokkan dalam satu folder. Kemudian di aplikasi hiburan, misalnya TikTok, YouTube, aplikasi untuk menonton lah, saya kelompokkan dalam satu
holder karena ini bisa membuat kita memudahkan dalam mencari aplikasi. Dan jangan lupa untuk selalu memperbarui aplikasi dan sistem operasi. Banyak tahu orang yang malas update karena takut HP lemot atau memori penuh, padahal update itu sangat penting. Selain menambah fitur baru, update juga biasanya memperbaiki bug atau meningkatkan keamanan. Selain itu, kita juga perlu mengatur izin aplikasi. Banyak aplikasi yang meminta akses ke kamera, mikrofon, atau lokasi. Pastikan hanya aplikasi yang benar-benar kita percaya yang diberikan izin akses tersebut, karena ini menyangkut privasi Anda sendiri. Ini penting untuk menjaga keamanan data pribadi kita. Dan satu lagi, jangan ragu untuk hapus aplikasi yang sudah tidak kalian gunakan. Selain menghemat memori, ini juga bisa membuat perangkat kita lebih bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang kita bahas cara mengakses fitur-fitur tersebut secara efektif. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan shortcut atau pintasan. Di smartphone, kita bisa menambahkan widget di layar utama untuk aplikasi yang sering kita gunakan. Betul banget, misalnya nih saya suka banget pakai widget kalender dan catatan di layar utama. Jadi setiap kali saya buka HP, saya langsung bisa lihat jadwal dan to-do list hari ini tanpa harus buka aplikasi satu persatu. Ya, benar sekali. Selain itu di handphone kita juga ada fitur-fitur gestur. Misalnya 3 jari, menggunakan 3 jari geser ke bawah untuk screenshot. Nah, kemudian ada juga fitur mengetuk 2 kali layar untuk menghidupkan HP. Tidak perlu lagi menekan tombol power. Bukan cuma di smartphone, di laptop juga ada banyak shortcut keyboard yang bisa mempercepat pekerjaan. Misalnya di Windows kita bisa pakai tombol Windows plus D untuk langsung ke desktop, atau Alt plus Tab untuk berpindah antar aplikasi dengan cepat. Dan jangan lupa di aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram atau fitur penentu yang bisa membantu kita menemukan pesan atau file lama tanpa harus scroll panjang-panjang. Sangat menghemat waktu, terutama kalau chat kita sudah banyak banget. Dan satu lagi, atur notifikasi sesuai kebutuhan. Jangan biarkan semua aplikasi mengirim notifikasi karena bisa mengganggu fokus kalian. Pilih aplikasi penting saja seperti email kerja atau aplikasi keuangan. Sekarang mari kita bagi beberapa tips dan trik praktis agar penggunaan teknologi makin optimal. Pertama, gunakan aplikasi manajemen waktu seperti Google Calendar atau To-Do List. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat jadwal, reminder, dan to-do list agar tidak lupa tugas penting. Yang kedua, jangan overload dengan terlalu banyak aplikasi. Pilih aplikasi yang benar-benar berguna dan hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan. Selain menghemat memori, ini juga membuat tampilan perangkat lebih rapi dan mudah digunakan. Ya, benar sekali. Di fitur ketiga itu ada juga yang namanya memanfaatkan backup otomatis. Artinya apa? Menghubungkan misalnya foto ke Google Foto, sehingga kalau HP rusak, data tetap aman. Nah, kemudian untuk dokumen kita menghubungkan dengan Google Drive. Jadi kalau HP rusak atau hilang, data kita tetap aman di akun Google Drive kita. Dan jangan ragu untuk belajar banyak hal baru. Banyak tutorial di YouTube, blog maupun media sosial yang membahas tentang fitur-fitur teknologi. Dan ada pun juga komunitas online yang siap membantu kita ketika kita mengalami kendala. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan data Anda. Aktifkan fitur keamanan seperti fingerprint, PIN, atau face unlock. Jangan gunakan password yang mudah ditebak dan rutin ganti password secara berkala. Ya, jadi mungkin itulah beberapa poin penting yang bisa kami bahas hari ini tentang mengelola dan mengakses fitur-fitur teknologi. Semoga penjelasan yang lebih detail ini bisa membantu kalian untuk lebih percaya diri dalam penggunaan perangkat teknologi. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita tahu cara menggunakannya dengan benar, hidup kita akan lebih aman, produktif.
Dan lagi jangan ragu untuk eksplorasi fitur-fitur baru dan jangan takut untuk bertanya dan belajar dari pengalaman orang lain. Ingat, setiap perangkat punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk share podcast ini jika merasa bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.